Selamat siang semuanya, baik kepada dosen kami maupun teman kami yang melihat dimanapun kalian berada. Di sini kami akan presentasikan hasil dari TA kami di PPT. Perkenalkan, nama saya Astrid, NIM C2155201008. Dan teman di sebelah kiri saya, Yondria Davisu dengan NIM C2155201035. dan teman saya di sebelah kanan, Nama saya Chandra Kirana dengan NIM C2155201036. Di sini kami akan mempresentasikan hasil TA kami yang berjudul Digital Forensik. Selanjutnya teman saya akan membawakan materi pertamanya. Ya, masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Di sini saya akan membahas tentang masalah yang kami hadapi dalam membuat TA dan PPT tentang forensik digital ini. Ada 4. Pertama, ada mengenal perbedaan antar fungsional dan non-fungsional dalam digital forensik. Kedua, bagaimana membedakan hasil yang dikopi dan data yang sudah dimodifikasi dalam digital forensik. Lalu 3, metode apa saja yang digunakan dalam digital forensik. Keempat, peraturan yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis digital forensik. Selanjutnya, kita masuk di bagian tujuan dan manfaatnya. Di tujuan dan manfaat ini, kita akan membahas apa sih gunanya digital forensik tersebut. Di sini, tujuannya adalah meningkatkan kontribusi pengetahuan di bidang forensik dengan menguji efektivitas teknik atau metode analisis forensik digital. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan teknik yang lebih baik di masa depan. Lalu, manfaatnya apa? Untuk meningkatkan kualitas penulisan ilmiah dan pembelajaran penulisan mengenai membuat hipotesis, pengumpulan data, menganalisis data, dan menulis laporan TA yang baik dan benar. Ini akan membantu penulis TA merampung studi dan mempersiapkan diri untuk karir di forensik digital. Masuk ke bagian ketiga, di mana ini kita akan membahas digital forensik secara fungsional dan non-fungsional. Secara fungsional, digital forensik itu ada 6, yaitu pencarian data, pengambilan data, analisis data, rekonstruksi data, identifikasi, dan penyajian bukti digital. Dan untuk non-fungsional, ada kepatuhan hukum, etika profesional, keamanan data, rekonstruksi data, penanganan bukti digital, dan pelaporan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang analisis forensik digital. Suatu metode atau teknik yang digunakan dalam investigasi kriminal atau perdata untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti atau data yang terkait dengan suatu kejahatan atau peristiwa tertentu. Analisis forensik dapat dilakukan pada berbagai jenis bukti atau data seperti DNA, sidik jari, rekaman audio atau video, dan data digital seperti email, chat, atau file komputer. Nah, metode yang digunakan dalam proses pemeriksaan forensik digital terpacu pada yaitu 1. NIJ, 2. NIST, 3. ACPO. Metode dari 4 tahap yaitu collection, examination, analisis, dan report.
Baik, cara membedakan antara hasil copy dan modif. Dalam forensik digital, untuk membedakan antara file yang disalin atau copy dengan file yang diubah atau modif. Dibandingkan dengan file aslinya, beberapa hal dapat diperhatikan seperti 1. Timestamp, hash nilai, 2. Hash nilai, 3. Metadata, 4. Struktur file, 5. Analisis isi file. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Melanjutkan lagi ya, tapi sebelum itu mohon maaf saya agak kurang enak badan. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi yang bakal digunakan di dalam digital forensik ini. Sebenarnya ada banyak, cuman di sini kami mencantumkan cuma yang kami gunakan itu. Dia pertama open source, gratis, terus memiliki fitur yang bisa dibilang aplikasi yang gratis tapi fiturnya banyak. Nah, karena itulah ini beberapa aplikasinya yang kami pilih. Yang pertama ini adalah aplikasi autopsi. Nah, autopsi ini sering digunakan untuk investigasi forensik digital, entah itu memang secara profesional atau umum, demi pendidikan gitu ya, demi proses belajar mengajar. Nah, cara penggunaannya sebenarnya bisa dibilang rumit, bisa dibilang mudah. Ya, yang pasti pertama kita harus mendownload aplikasi ini, yang kalau tidak salah size-nya nggak terlalu gede-gede banget. Nah, setelah kita download, kita install, terus ntar selanjutnya kita ikutin sesuai arahan dari petunjuk setelah instalasi, yaitu kita membuat kasus atau buat project baru lah. Nah, setelah kita membuat project baru, kita masukkan bukti digital yang kita punya atau yang mungkin dari hard disk gitu, kita cloning, terus kita masukkan ke dalam aplikasinya, terus kita konfigurasi untuk kita analisis. Nah, setelah itu kita mulai analisis, kita lakukan penelitian lebih lanjut dari hasil analisisnya itu. Jadi setelah kita masukkan, itu dia akan memproses semua bukti digitalnya, dan disitulah kita menganalisisnya. Setelah kita analisis, baru kita cari hasilnya. Nah, setelah kelar hasilnya ini sebenarnya itu udah cukup, kita bisa bikin laporan. Cuman kita bisa membuat laporan secara terperinci atau bukti atau invoice lah anggapannya, untuk dari hasil analisisnya itu. Jadi kita bisa gunakan itu untuk membuat laporan yang kita bikin nanti itu lebih lebih ada data yang real dari hasil yang kita teliti, kita analisis. Nah, itu untuk autopsi. Selanjutnya kita lanjut, yaitu USB write blocker. Nah, apa sih USB write blocker ini? Nah, USB write blocker ini adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi integritas dari bukti atau apapun itu ya yang berupa USB. Itu melindunginya untuk melakukan akan dilindungi gitu, lebih tepatnya saat kita melakukan investigasi di barang tersebut. Contohnya misalnya flash disk kan USB tuh. Nah, kita perlu aplikasi ini agar flash disknya tersebut terlindungi gitu. Jadi kalau kita mengcopy misalnya dari data dari flash disk itu, flash disknya nggak akan kenapa-kenapa, karena ada kemungkinan ya ada virus atau segala macam hal gitu kan, yang mungkin orang yang punya flash disk itu letakkan di flash disknya itu. Nah, karena dari itu USB write blocker ini berguna gitu. Nah, cara menggunakannya pun juga sebenarnya mudah. Kita cukup hubungkan dulu USB-nya, terus kita gunakan USB write blockernya. Tapi sebelum itu install dulu ya, USB write blocker ini harus diinstal dulu. Terus ntar kita buka, hubungkan USB-nya,
terus kita aktifkan USB write blocker ini. Nah, setelah kita aktifkan, ntar dia bakal memverifikasi, terus kita bisa memulai investigasi gitu. Nah, setelah kita mulai investigasi, mungkin setelah proses investigasi selesai, USB write blockernya bisa dimatikan. Sekian. Selanjutnya, nah mungkin itu aplikasi-aplikasinya ya. Nah, sekarang ini yaitu kita akan melakukan saya akan menjelaskan tentang peraturan yang tapi harus diikuti dalam melakukan autopsi suatu barang ya, atau menginvestigasi suatu barang bukti yang kita temukan gitu. Nah, ada beberapa prinsip sebenarnya, tapi saya akan jelaskan dulu ya. Dalam pemeriksaan barang bukti forensik digital terdapat beberapa prinsipnya ya, seperti yang saya bilang tadi, yang harus kita ikutin agar integritas dan aslian proses penyelidikan itu tetap terjaga gitu, nggak ada yang namanya pemalsuan atau segala macamnya. Nah, prinsipnya itu ya antara lain adalah sebagai berikut ya, yaitu prinsip integritas, legalitas, keaslian, kepentingan dan relevansi, prinsip reproduktibilitas, prinsip privasi dan kerahasiaan, prinsip validitas metode, dan prinsip keberlanjutan. Nah, saya rasa sekian ya dari yang bisa saya jelaskan. Jadi tadi itu ada dua aplikasi ya yang digunakan, dan yang ini adalah prinsipnya. Nah, jadi mungkin cuma itu, lebih digital forensik ya, bisa dibilang itu memang memerlukan yang namanya itu kita paham yang kita lakukan, kita tahu prinsip, kita tahu aturan, kita tahu metode, terus kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Setelah kita mendapatkan bukti digitalnya, itu memang harus sesuai aturan. Kita nggak bisa menjalankannya tanpa ada kita mengikuti aturannya. Nah, jadi seperti yang kami jelaskan ya, dijelaskan kelompok kami. Jadi itu mungkin tahapan-tahapan yang perlu diikutin. Lebih tepatnya itu memang harus, karena ya itulah yang aturannya ada, aturan yang ada tuh ya seperti itu. Jadi memang harus diikutin seperti itu. Cuman sebenarnya masih luas. Cuman ini yang kami analisis. Nah, jadi sekian, terima kasih. Ya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung akhir dari PPT analisis TA milik kami ini, yang mengangkat judul tentang digital forensik. Saya, Yohantrian Dapisu, C2155201035, mewakili teman-teman saya, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman maupun dosen yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melihat dan mengkoreksi juga hasil dari analisis kami ini. Dan kami juga meminta maaf kepada dosen dan teman-teman juga, karena pastinya dalam PPT ini mungkin dosen dan teman-teman juga bisa lihat ada kekurangan dan ada juga beberapa kelebihannya. Kami harap kekurangan itu mungkin bisa teman-teman bantu, dan saya harap teman-teman juga bisa memaklumi dari kesalahan kami ini, karena kami juga manusia. Tapi dengannya ada kesalahan ini, kami pasti akan berusaha lebih baik lagi dalam membentuk analisis TA kami selanjutnya. Dan itulah akhir dari PPT analisis kami. Saya sekali lagi, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Honke 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 rio, honke jombe